lampaing Sang Prabu Kresna manembah manangku mring Gusti Kang Maha berjumpa sementara kita hidup terkesan saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman? Aku mencarimu. Di mana kau kini teman? Aku mendambamu. Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu. Kita sama tak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat jumpa lagi bersama kita. Belum di acara Ipok Sinau. Kita di sini apa wih lali ya gawe dhewe ya. Sinau cara cerdas. Sinau cara cerdas. Lanjutannya ngopi tanpa ampas. Oh, mantap ya. Diulangi lagi yang lancar. Sinau cara cerdas. Sinau cara cerdas. Ngopi tanpa batas. Mendem lek tanpa batas. Tanpa ampas ya. Sinau. Oh iya. Kualik ya. Kualik. Sekali lagi. Sinau cara cerdas, ngopi tanpa ampas. Oh iya. Oh iya itu yang betul. Iya. Terima kasih koreksinya. Kawan balik meneh angel ya. Jadi kita harus membiasakan itu, Mas. Betul, harus dibawa. Teman-teman di rumah juga biasakan ya. Dan seperti biasa, Ipok Sinau ini untuk episode yang berikut kita selalu menginformasikan.
menginformasikan macam-macam. Ya, banyak. Jadi banyak hal. Kita sinau bareng. Tapi bukan epok-epok ya. Betul. Tapi ipok-ipok. Sambil ngopi maksudnya. Ini kan. Ipok-ipok. Ya. Yes. Dan mudah-mudahan apa yang ipok-ipok sinau berikan bisa memberikan manfaat. Karena kita akan menghadirkan bermacam-macam narasumber dengan berbagai macam wawasan juga ini. Oh ya, tentunya pasti ada isi-isi di dalamnya. Pasti ya sedikit banyak ya akan bisa memetik pelajaran dari materi kali ini. Materi kali ini dan ini. Dan juga materi-materi sebelumnya juga keren-keren Mas. Ya. Jadi mulai dari guru karena kita dibuka karena temanya sinau, kita buka dengan guru dan sebagainya. Surgeon itu guru, ya. Iya. Dan kita sekarang panggil guru selanjutnya. Guru juga ini. Syekh. Dari guru selanjutnya ini beliau seorang dalang dan beliau juga seorang pegawai negeri ASN. Jadi Bapak Mukri Sugeng, Pak Mukri. Sugeng Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sungkan. Kebetulan juga Pak Mukri ini adalah Bapak RW kami di sini. Beliau adalah pejabat ketua RW dan kami sangat menghormati beliau sebagai ketua RW, pejabat warga, ya. Sebagai ASN juga. Iya. Dan yang terakhir kita memang yang akan kita bahas hari ini adalah tentang wayang dan profesi beliau juga sebagai dalang. Ini lebih ke budaya berarti ya? Budaya. Ya, lebih yang kita bahas sekarang adalah tentang budaya. Betul. Pak Mukri, monggo diperkenalkan Rumien dari apa yang saya omongkan itu tadi. Ada yang mungkin ditambahkan buat Monopo. Monggo Pak Mukri. Terima kasih saudara-saudara saya yang senantiasa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, 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 teguh rahayu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu nggih. Ya. Rezeki. Rezeki. Iya. Nama saya yang sebenarnya adalah Ardila Ahmad. Iya. Bapak Ardila. Ya, jadi kemudian karena saya diambil oleh paman, saya dinamai Ahmad Mukri. Bapak Ahmad Mukri. Kemudian dari Kinoto Carito dalam profesi dalang. Ya. Itu dapat semacam apa ya, ijazah gitu namanya. Jadi wis kowe tak jenengke Ki Klowor Purbono. Ki Klowor Purbono. Ya. Ki Klowor Purbono. Ya, itu alhamdulillah. Ya memang saya adalah seorang ASN tentunya. Yang mana saya ini background saya memang buyut saya dalang. Mbah saya juga dalang kan gitu, sehingga saya di sini kok cenderung kepingin melestarikan budaya lewat wayang kulit. Karena wayang kulit ini memang gimana Mas ya, sekarang ini sudah sepertinya itu generasi muda koyok gak duwe budaya wayang kulit, ditinggalkan ini. Jadi saya mohon kepada generasi muda, ayo, karena ini budaya kita. Wayang kulit ini kan memang punyanya bangsa kita. Luhur ini Mas, sangat luhur sekali nilai budayanya. Nah ini ayo dikembang tumbuhkan, khususnya ya di wilayah kami, di wilayah
Pandanwangi ini. Iya. Kami juga membuat beberapa ya semacam sanggar kecil-kecilan gitu. Ya ada. Jadi mulai dari anak saya yang masih umur 8 tahun sudah menggeluti juga dalang cilik. Wah, Nah inilah kader-kader ini yang akan saya siapkan. Mudah-mudahan pemerintah itu juga sangat memperhatikan terhadap para budaya-budaya, para tokoh-tokoh ini untuk menjadikan aset bagi pemerintah khususnya di wilayah Kota Malang, Malang Raya, Kabupaten, ya juga Batu, juga wilayah Kota Batu. Nah, ini supaya bisa ngrembaka ini bagaimana caranya. Nah itulah saya selain memang ASN, saya tuh kepingin tetap memegang teguh sejarah bangsa. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi generasi muda. Generasi muda ini nanti sudah lupa sejarah, wah, nggak tahu bahaya. Bagaimana bangsa kita nanti harus bagaimana? Ya kebetulan sekarang ini kan ya juga dalam rangka untuk menjaga Agustus ini ya 17 Agustus. Ini mari monggo ini para pejuang bangsa ini bagaimana dia rebutkan negara kita kan gitu. Juga dari seniman-seniman ini juga mempunyai andil. Ya. Nah, kalau dulu itu seperti Kinarto Sabto, waduh, romo saya seperti Bapak ini Anom Suroto. Oh iya, Ki Anom Suroto. Waduh, kemudian Bapak ini sama namanya? Yang barusan kalau di Malang ini juga mencuat itu Ki Mantep Sudarsono. Wah, ini bapak-bapak kita ini ya mari kita belajar supaya budaya bangsa ini tidak punah. Ya. Nah, tetap lestari. Iya, tetap dilestarikan dan betul identitas. Betul Mas, karena Jawa, karena Indonesia ini adalah budaya yang luhur. Itu. Jadi memang sebelum ada Hindu masuk, Buddha masuk, Islam, Kristen masuk itu kita sudah mempunyai budaya. Nah, budaya itu adalah yang mari kita kembangkan. Jangan sampai kalau kita nanti budayane wong Jawa tapi sinaune nanggene Jepang misalnya ya, sekarang sudah dibawa. Budayane wong Jawa tapi sinaune nang Belanda, ini jangan sampai. Malah banyak yang Nggih. Malah banyak orang bule yang tertarik dengan budaya kita. Jadi, betul. Mulai dari musiknya, gamelan sampai pewayangannya dan lain-lain sebagainya. Ya memang religi sekali ya. Jadi bisa menyentuh ke nurani kita. Jadi bagaimana wayang ini menggambarkan antara Kurawa dan Pandawa, antara keburukan dan kebaikan. Nah, disinilah di mana para tokoh-tokohnya di situ. Dari Pandawa itu ada Yudhistira, ada Warkudara, ada Harjuna, ada Nakula, ada Sadewa, di mana ini adalah Prabu Kresna. Ini titiane Wisnu ini. Nah, ini Kresna, Kres barang kang rasirno. Nah itu. Jadi kita itu hati kita ini, karena bagaimana hati kita menata hati kita, juga Kresna ini juga mempunyai senjata cokro namanya. Nah, di mana senjata cokro ini sebetulnya kalau di dalam diri kita, yaitu di tutuk kita. Bagaimana landepe bicara lisan kita. Nah, ini sangat mandi sekali. Bumi ini bisa diringkas dengan lisan kita. Nun sewu nggih. Itu. Jadi kita harus memang belajar dan harus mengembangkan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara ini. Banyak sekali. Kalau dari Kota Malang ini saja itu ya tari topeng Malangan. Topeng Malangan. Ini sudah menjadi maestro. Nah, ini mari kita
Seperti ini harus kita hormati juga Ki Jatikusumo ini juga pencetusnya. Iya. Nah ini guru-guru kita ini mari kita dekati bagaimana kita itu bisa mengembangkan budaya. Jadi teman-teman sinau di rumah seperti dikatakan Ki Klowor ya. Bahwa contohnya seperti ini. Prabu Kresna punya senjata namanya cokro. Sementara anak-anak kita, mungkin ya kita juga ini taunya cakranya Naruto sama Boruto. Ya apa enggak sih? Sementara sama loh itu cakra. Padahal maksudnya cokro itu di lisan ya. Harusnya seperti itu. Jadi mereka menyadur juga dari bisa jadi ya. Barangkali kalau, mungkin kalau kita mempelajari itu mungkin kalau ditelusuri ya itu. Bisa jadi. Kalau kita ini dalang memang tetap. Kalau saya dalang kayu. Wayang kayu. Wayang kayu ya. Wayang golek. Ono senare. Jadi ngapunten Pak Mukri. Sebelum membahas yang lain. Nantinya banyak yang harus kita bahas mungkin tentang kondisi Covid saat ini. Mulai dari wilayah kita aja, di KRW-an kita dan sebagainya nanti mungkin setelah ini akan kita bahas. Kita ngopi dulu ya. Kemudian kita akan ngangsu kaweruh lagi tentang wayang-wayang ini tadi gitu. Ngaten Pak Mukri. Nggih. Ngomong-ngomong tentang pandemi Corona COVID-19. Sainganipun Dewa 19. Iya. Terus ngaten Pak Mukri, sehubungan dengan Covid kira-kira untuk dunia kesenian dalam hal ini mungkin perdalangan atau perwayangan berdampak apa mboten ngaten. Artinya dari panjenengan mulai dari beraktivitas dampak pasti ya, karena semua ini sudah ikut berdampak, tapi yang paling sangat dirasakan niku nopo? Iya. Jadi para seniman kita bukan seniman pewayangan saja, dunia pewayangan enggak. Ya mungkin dari teman-teman entertain ya. Ini sangat berdampak sekali. Lah ini saya mohon supaya kita itu bisa menjalankan roda perekonomian khususnya bagi kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, para seniman ini juga mempunyai inisiatif. Seperti saya misalnya ya, ini dalam pedalangan, pewayangan. Ini kami membuat semacam pertunjukan, cuma tidak 1 hari 1 malam sentuk. Ya, jadi seperti penjenengan ini bisa seperti yang telah dimainkan tadi oleh gitarnya, mungkin bisa juga oleh keyboardnya mungkin ya, diisi memori dengan gending-gending yang sekiranya bisa membawa dan disetting, karena kita itu ya sudah zaman IT kan gitu ya. Zaman IT lah ini penting sekali bagi kita supaya modern dan kita ini tidak terlalu ketinggalan zaman ya toh, supaya anak didik mungkin di bangku SD, SMP, mungkin SLTA mungkin ya, lebih lagi itu bisa menikmati mungkin ada panoramanya. Kita mainkan kita mainkan slide, misalnya kita dalam wilayah kerajaan Pendowo misalnya ya. Gitu. Nah itu apa yang dislide-kan di situ? Mungkin gitu. Jadi yang dislide-kan itu ya mungkin sambil lalu kita menyuluhkan di wilayah kita sendiri, misalnya Gemah Ripah Lojinawi loh tanah kita ini kan ya. Ya ini apa lohnya itu? Wah, bumi kita ini ditanami padi ya juga tumbuh padi itu, dan subur sekali tanahnya. Jagung pun juga demikian. Kacang, sudahlah semua apa yang ditancapkan itu seperti di nyanyian Kus Plus, penjenengan kan besok tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Wah itu bagus itu. Bukan lautan tapi
kolam susu. Itu ya, ini negeri kita. Negeri kita ini. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan. Jadi seniman-seniman kita mari, khususnya para pedalang ya, mari kita motivasi dan tetap semangat walaupun dalam kondisi. Wah, betul. Kita tetap semangat ya, walaupun tidak, kita kan senantiasa menjaga kesehatan. Apa itu namanya? Protokol. Jaga jarak. Ya, protokol kesehatan, pakai masker, kan demikian. Nah, ini tetap kita pegang teguh. Di mana kita juga seperti sinau bareng ini. Oh, ini bagus sekali. Biar semua itu terpancing untuk menggali potensi masing-masing. Betul. Oh, saya ini memang cocoknya ke pengendang. Monggo silakan. Saya ini pengrawit, saya ini gitaris, saya ini saksofon. Lah monggo. Silahkan saja. Nah, di sini dikembangkan. Yang saya Pak Mukri, dalam hal ini juga mungkin sehubungan dengan Covid juga, sebagai jenengan sebagai ketua RW di lingkungan yang paling terdekat aja, pastikan juga ada terdampak dan ada kiat-kiat dari Pak Mukri yang saya lihat ini kan sudah ada gerakan-gerakan, gerakan-gerakan untuk bersih kalau wow. Jadi kira-kira untuk wilayah kita secara keseluruhan Pak Mukri ada sesuatu yang disampaikan tentang masalah COVID-nya. Betul. Jadi untuk itu ya kami khususnya warga RW 06 ini kalau bilang terdampak ya semua terdampak Mas. Enggak ada yang enggak terdampak. Mulai gitu ya. dari bakul ya sampai kantong-kantong budaya juga. Iya, just nipis dan ini akan sangat mempengaruhi roda perekonomian tentunya kan gitu. Dan untungnya warganya manut-manut Pak. Oh, manut-manut. Alhamdulillah di wilayah RW 06 ini wah warga saya ini sangat manut dan antusias, banyak pengertian, kemudian ya itu tadi kembali lagi kepada tingkat budaya Mas. Budayanya ini yang dibawa. Gitu. Karena ada budaya maka ada peradaban. Betul. Ini mungkin jadi warga teladan ya. Wah, iya ini Pak Budi. Piala bisa pesan di Santi Hub ya. Juara 1 warga 06 RW 06. Iya, di wilayah kami memang kan ya juga ada istilahnya ini gerebek klepon serabi. Ya. Gerebek klepon serabi. Ya, semuanya itu mengarah kepada supaya kita itu senantiasa menghormati budaya-budaya yang ada. Ojo sampai budaya ini hilang atau musnah, kita tumbuh kembangkan lagi. Wong cuma selamatan, doanya ya juga bernuansakan agamis juga. Kebetulan karena di wilayah RW 06 ini kan mayoritas Islam. Jadi ya menggunakan tata cara Islam Mas. Walaupun tidak menghilangkan budaya. Kalau budaya jangan campur adukan dengan agama, jangan. Budaya ya wis budaya. Jadi kita tetap memegang teguh kalau kepercayaan itu suatu keyakinan saya kan gitu. Keyakinan pribadi. Betul. Jadi keyakinan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun karena keyakinan kan keyakinan. Nah, disitulah makanya saya mengajak kepada seluruh warga RW 06 khususnya warga Pandanwangi dan umumnya ya seluruh wilayah Kota Malang. Mari kita hormati ya pemimpin-pemimpin kita, wali kota kita, Bapak Bupati kita, kemudian yang di Batu Ibu itu ya. Itu juga kita hormati, setiap keputusan kita hormati dan pemerintah juga memperhatikan kita. Lek wingenane ku misalnya nun sewu ya. Saya kan juga sering diundang di kafe. Nah, itu kan itu saya juga mohon kepada pemerintah kalau misalnya kita itu secara protokol kesehatan apakah diperbolehkan dibuka misalnya ya enggak banyak-banyak, kalau memang kita jarak ya kita jagalah jarak. Cuma terus aja mari ngono dikatet waduh sakno aku. Ya nun sewu ya. Saya ngesakno generasi muda yang tentunya punya kreasinya tinggi, kemudian akhirnya karena ini terdampak ini
bisa mungkin kurang komunikasi ya. Betul. Jadi mari kami mohon sekali kepada tentunya bapak-bapak para pejabat, gugus tugas, mari kita secara seksama ya, jalan bersama-sama. Ya opo sih apike, jangan memberikan keputusan gak iso, tapi gak ono solusi ini. Nah, ini yang kita maksud di situ. Kayak ono solusi seakan kasihan. Ya mulai dari pedagang, petani, pelaku budaya. Nah, ini mari kita laksanakan. Mari kita guyub sayek saeko proyo katanya seperti itu. Berarti bahasa kerennya mungkin yang belak tahu itu simbiosis. Ya, simbiosis, mutualisme. Dan yang jelas ini seharusnya sudah tertata. Pemerintah dari baik pemerintah pun dan mungkin pelaku seni pada umumnya kan, menurut beliau juga tadi himbauannya juga kayak gitu. Mulai dari RT, RW, lurah, camat ya, sampai wali kota. Itu kan kalau itu bersinergi, artinya mungkin dari kami ini adalah masyarakat, ya. Dari masyarakat yang mungkin paling bawah, sehingga komunikasi ini bisa tersampaikan kan sudah ada jalur-jalurnya Mas. Betul. Ya. Jadi melalui RT DC, Pak RT DC, Pak RT terus akhirnya dengan Pak RW. Mudah-mudahan dengan struktur yang sudah ada itu mungkin malah justru bisa tersampaikan. Betul. Ya jangan jangan dikultuskan bahwa kami ini berlawanan pendapat dengan beliau-beliaunya, tidak. Kami mendukung wong demi masyarakat, demi kebaikan. Tentunya demi kesehatan bagi warga kan bagus juga. Ya, cuma kami tolong diberi solusi bagaimana kita itu bisa mengemban, bisa misi kita ini bisa kita lanjutkan. Kalau panjenengan itu berjuang dari seni musik, ya monggo silahkan, dari seni musik ini kita kembang tumbuhkan. Wah, karena saya ini bela diri saya baik, mungkin ya kita olahraga saja. Aduh, ketahuan saya. Bukan gitu. Karena yang sulit itu mungkin masalah komunikasi ya Pak. Betul. Karena untuk menyelaraskan dari program pemerintah atau keinginan masyarakat, itu tadi yang perlu komunikasi. Ya itulah kita sering-sering mengadakan, dari pemerintah juga mengadakan sosialisasi ke bawah. Kan gitu. Jadi bagaimana pemerintah ini bisa menangani saudara-saudara kita ya, yang dalam hal ini mungkin ya seniman juga. Nun saya seniman ini seakan saya. Bener. Ya kebetulan saya SNC ya ono rezekine ya kan. Oh ndak. Ini iki lho, iki jenenge semon. Ya saya seumpama dalang sendiri ya sama sebetulnya ya gitu. Ya saya punya tender ya saya gagalkan saja, jangan Pak. Sementara ini kita pending aja dulu. Tapi lelek duwe gaene misalnya Agustus, dipending Agustus dikongkon September. Lah kula niki lho Pak mantu Agustus. Ya sudah ndak bisa. Nah, ini mari kita bagaimana solusinya jalan terbaik. Yaitu tadi kalau seniman seperti saya ini akan menggunakan elektron misalnya, jadi tidak semalam sentuk, misalnya guna untuk mengobati saja dan paket hemat ya? Iya, paket hemat. Betul. Jadi enggak apa paket hemat itu? Pahe. Ya, ini juga paket hemat. Kemudian kita itu bisa menyampaikan kepada anak-anak didik kita, iki lho budaya kita. Ini menarik. Jadi apa yang akan kita sampaikan kali ini sedikit banyak mungkin bisa menjadikan semangat muda-mudi kita. Mungkin yang sepuh-sepuh juga yang kangen dengan hal ini, kita akan ulik sesuatu tentang perdalangan ya. Iya, sesuatu perdalangan termasuk yang tadi di tayangan awal tadi beliau akan bercerita tentang kegris. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Sementara itu kita akan ngipok dulu. Siap. Wah, cocok Ngopi. Nah, ini teman-teman sinau ya. Ini. Saya ini lihatnya seorang dalang itu sangat unik ya. Kita akan ngopi. Enggak percaya ini kopinya akan hitam ya. Tapi seorang dalang itu kopinya bening. Jadi kita akan ulik lagi bagaimana
tentang bagaimana bisa kopi bening itu bisa dinikmati sedemikian rupa. Iya. Monggo. Ini tembung sanepan parikeno kan gitu ya. Sanepan parikeno. Jadi ini air bening ini, air putih ini adalah mencerminkan ya. Jadi dalang ini harus senantiasa punya pola pikir, jadi hati dan rasa yang bening. Nun sewu, kalau diombe sweker, contoh. Coba kalau dibandingkan sama ini. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa. Tapi saya juga ngopi juga, tapi ya gurung metu. Oh, nggih. Iya. Kopi bening istilah kita Kopi ya. bening. Kopi bening. Tapi ya ini permainan kata ya. Iya. Permainan kata ini sejak dulu memang seperti yang tadi Pak Mukri sampaikan bahwa kata-kata ini sangat berpengaruh dalam perkembangan peradaban dan lain-lain. Iya. Seperti yang Jadi kita sentuh sedikit soal cakra itu. Iya. Nah ini kita kan tadi openingnya ada pendalangan yang diiringi dengan permainan gitar. Ini agak unik ya. Anti mainstream bener ya tadi. Tapi di balik layar tadi saya dikasih semangat sama Pak Mukri. Ini perdana ini, belum ada yang seperti ini. Tapi saya penasaran dengan tokoh Krishna ya. Mari kita gali bersama-sama teman-teman Sinau. Krishna itu apa? Tokoh Atau Krishna siapa? dan gunungan juga. Ya. Betul. Ya. Tadi kan soalnya ada gambar gunungan dan Krishna. Ya. Lah ini Ki Kelowor. Nah, ya kan otomatis ini saktine iku Luar biasa. saktine cakra ya iki. Cakra kan? Ya toh, cakra. Cakra tuh ya, Cakra mek lisan. ngomong kopi. Nah, sudah paste. Gorong metu ora tes. Luar biasa ya. Ya, itulah. Ya, jadi Prabu Krishna ini memang yang mengharapkan dan yang memutuskan bahwa perang Bharatayuddha itu harus jadi. Sabda ini ya. Iya, harus jadi. Jadi perang kebaikan dan perang keburukan ini harus terjadi. Mau tidak mau. Supaya ya kebaikan ini terus ada itu. Makanya Krishna ngrekes barang kangrung seno gitu. Jadi tadi kebetulan tadi kan nampak COVID tadi ya, COVID-19 lah itu jangan kalau memang belum apa-apa ya jadi pikir nggarai nanti turun imunnya. Lah wis male pikiran, sakjane ora male iya kan gitu. Nah, ini dari pola kita sendiri. Dan Krishna itu memang pelambang ya dari tubuh kita sebetulnya juga ada ya, pelambang ya. Di dalam hati sanubari kita Krishna itu. Ya mempunyai senjata cakra walaupun cakra tadi bukan cakrane Lisan ya. Bukan cakrane siapa tadi? Naruto. Tapi ini betul-betul cakrane Prabu Krishna. Tapi itu juga nama Jawa sebetulnya Pak. Oh gitu ya. Narto misalnya. Oh, punya anak namanya Broto. Iya. Di Jepang kan jadi Boruto. Ya teman-teman ya. Harus bangga dengan budaya kita sendiri. Betul. Ya, jadi saya kembalikan lagi bahwa Krishna tadi itu memang jadi berada di hati sanubari kita. Senjata yang paling ampuh ada di senjata cakra di lisan kita, kan gitu. Nah, sudah dijanji Prabu Krishna ini oleh Prabu Krishna iki mudhun peperangan dalam Bharatayuddha Jaya Binangun boleh. Tapi gak oleh ngomong apa-apa, enggak oleh ikut-ikut perang, enggak boleh. Dia dijadikan sebagai pengendali dari Pandawa. Sebagai kusir dan ditunggangi ada yang penunggangnya ini adalah Raden Arjuna. Ini senopati ini. Raden Arjuna ini tadi. Makanya bagaimana supaya kita itu bisa senantiasa berbuat baik kan begitu. Jadi sesuai dengan beningnya hati kita, bagaimana kita cara manekung tadi kan manekung mering
Gusti Kang Maha Agung. Jadi bagaimana kita itu bertawakal, bagaimana kita itu beriman secara ikhlas, ora tendensi apa-apa, orang ngerebut ganjaran, bukan, ora gak ngerebut apa-apa. Keikhlasan mana kita terhadap Gusti Allah, terhadap Sang Pencipta. Itu yang di penutup terakhir waktu. Betul. Ya, jadi, kalau gunungan kan sebagai jagat saja. Gunungan sebagai jagat ya. Jagat bumi. Bawana alit, bawana ageng, bawana alit itu bawana ageng itu ada di alam semesta dan kita punya di sini semua. Jadi bawana yang ada di sini, gunungan itu sebagai bawananya ada di dalam diri kita. Semesta makro, semesta mikro. Mikro. Itu sehingga kita bisa kembali lagi kepada Sang Kholik. Jadi menungso iki dititahno nanggene marcapada kagungan budidaya karsa. Lah ini harus dilaksanakan secara ikhlas supaya memang benar-benar kita itu diridani sama Gusti Allah. Jadi enggak krana apa-apa. Engko aku sampean ngekek wedang putih krana cek aku ngomong ya salah. Nah, itu seperti itu. Jadi ikhlas saja, ikhlas. Ikhlas itu perlu dilatih enggak? Ikhlas itu perlu dilatih, perlu dilakukan seperti tembang yang akan nanti saya minta tolong untuk bisa dibacakan. Oh iya. Ya, luar biasa. Ini. Ya, boleh. Ini coba. Tembang mocopat. Ya. Mocopat itu kalau tidak salah moco ping papat ya. Betul ya? Nah, itu nanti bukan ya, bukan. Okay. Jenis tembang. Yang saya Pak Mukri. Posisinya gak asik. Kita lihat apa pengaruhnya ketika dibacakan tembang ini. Iya. Oke. Mingkar mingkuring ukara akorana karanan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih ketarta pagertine ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama ageming ati ngaten ki kula ada efeknya. Nun sewu. Ya, itu. Jadi loh iki kan kopinya ini kan malih jadi itu. Nah, ini kekuatan daripada tembang mocopat. Ya, tembang mocopat itu memang wah. Yeah. Jadi di sini kalau boleh nun sewu ya. Yeah. Ini ndisi kerso. Sebetulnya saya bukan ahlinya, cuma apa ya karena tersirat saja di hati saya. Kalau saya salah dalam mengartikan ya saya nun gunging pangaksami, saya mohon maaf. Kita ini lebih tidak mengetahui napa-napa lho, Pak. Ini sendiko dawuh Koko Prabu. Katanya keluar cakranya. Jadi mingkar mingkuring ukara. Jadi apa ya? Membolak-balikkan arti kata. Nah, itu tadi mingkar mingkuring angkara. Angkara karanan mardisiwi. Ya. Jadi di mana kita itu untuk berkehendak dalam mendidik anak. Nah, di sini. Makanya budaya tadi nggih yang kita singgung. Sinawung resmining kidung.
Jadi lek wong uro-uro biyen niku arane uro-uro. Uro-uro. Uro-uro tembang. Ya, uro-uro. Jadi uro-uro. Jadi di dalam sini tersirat dalam indahnya tetembangan. Indahnya tembang. Nah, gitu. Sinubo Sinokarto. Nah, Sinubo Sinokarto itu maksudnya dihiasi oleh beragam, dihiasi oleh warna. Nah, itu beragam warna. Beragam. Jadi beragam itu. Kemudian mereh kertato pakertining ilmu luhung. Nah, ini. Jadi ilmu luhur ini apa ya Mas ya? Harus dijiwai secara dalam hakikat. Jadi hakikatnya ilmu luhur ini harus dijiwai. Masuk jadi, ke dalam hati. Betul. Jadi dalam sanubari ojo meng di sronolesan. Hanya di bibir saja. Betul. Jadi harus merasuk dalam hati. Nah, kang tumraping tanah Jawa. Jadi yang ada di Nuswantara ini. Ngomong terus kemudian yang terakhir itu tadi. Iya. Ageming ati. Ya, jadi memang ya disinilah Mas. Jadi agama ini ugeming ati pribadi kan gitu. Jadi tidak bisa kita itu mengharuskan seseorang untuk berkehendak seperti kita. Ya toh? Jadi ageming diri maksudnya. Jadi bagian. Jadi kalau kita itu beragama nun sewu seperti saya Islam kan ya, ya kita harus menjalankan rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita gitu. Jadi kita harus berbuat, kita harus menolong itu. Jangan sampai orang di antara kita ini kecewa dengan keberadaan kita karena kita orang yang beragama dan agama itu adalah ageming ati. Nah, itu jadi kalau panjenengan misalnya menemui orang yang perlu ditolong, ya panjenengan tolong. Kalau semampunya jangan malah dipaido. Boleh. Kalau panjenengan bisa wur ya monggo. Kalau ndak bisa wur ya sembur. Kan gitu. Kan kata-kata yang baik, tindak tanduk. Nah, ini mencerminkan bahwa agama itu benar-benar ageming ati, ageming diri pribadi. Rahmatan lil alamin, jangan sampai kecewalah orang-orang di sekitar kita. Bermanfaat untuk ya manusia, ya alam. Alam, nggih. Ya, enggak terbatas ya semua lah. Dan itu tadi mocopat udah. Mocopat sudah kita bahas. Sekarang ada pertanyaan yang menyangkut pewayangan. Oh gitu. Yang menyangkut pewayangan ini banyak sebetulnya yang dari mbah-mbah saya dulu juga cerita, bahkan saya hanya tidur sambil nemani mbah saya untuk lihat wayang semalam suntuk. Sehubungan dengan pelestarian budaya dan kemajuan zaman, Pak Mukri. Itu yang saat ini sampai jadi pertanyaan saya adalah kenapa pertunjukan wayang itu harus malam suntuk? Ya. Karena saya pikir ini zaman sudah digital, ngatan. Kenapa tidak dibikin berseri mawon atau di TV, dan sekarang semua orang banyak yang sudah pakai HP misalnya, berseri dan sebagainya. Kayak sinetron ya. Artinya ini kan pelestarian budaya. Ya, pelestarian budaya dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi yang zaman kan semakin maju, Mas. Betul. Kan apakah tidak ada terpikir dari penggiat-penggiat budaya ataupun untuk salah satu untuk melestarikan adalah mendigitalkan misalnya itu ini loh, pendapat Pak Mukri. Ya. Jadi pewayangan
memang itu yang pakem, ya pakem itu sesuai dengan alur dari A sampai terakhir Z. Nah, ini memang memakan waktu. Tapi para seniman ini rupanya mempunyai prakarsa. Supaya pewayangan ini yang pertama ada tingkatan pengenalan, pemahaman itu, kemudian pakem, kan gitu. Nah, saya seperti yang awal tadi bahwa bahwa sekarang ini adalah zaman digital, kan gitu. Zamannya sudah canggih. Nah, di sini kami juga sudah membentuk satu tim, Mas. Jadi pewayangan ini nanti alur ceritanya itu nanti potong-potong. Khususnya nanti kita bisa berkolaborasi dengan campur sari misalnya. Karena kita melihat dulu di mana kita berada. Mungkin bisa sarindut, mungkin seperti itu. Sehingga misi daripada Nun Sewu kayak semacam ajaran agama atau kemudian ajaran budaya itu bisa mengena. Jadi coro anak-anak kita, anak-anak didik kita itu tetap masih punya toto kromo. Jadi orang jangkar karo gurune. Halo Pak, selamat pagi Pak. Loh jangan. Akhlak ya. Akhlak. Tata krama. Gitu. Nah di sini. Nah sementara ini yang saya laksanakan, yang saya lakukan adalah memotong bait-bait tadi. Dan bait-bait tadi saya kolaborasikan dengan Elektun. Dengan Elektun ya? Iya, karena ya memang Nun Sewu Mas ya. Gamelan ini ya kita pakai. Gamelan tetap kita pakai. Makanya di sini kolaborasi itu tadi. Kalau memang waktunya memungkinkan, ya kita laksanakan semalam sentuh. Oh iya. Ya, gitu. Disesuaikan betul, ya. Sesuai dengan pakem tanpa mengurangi arti sebuah pakem itu tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam satu wilayah, misalnya SMP 3, saya dulu di SMP 3 sini Mas, SMP 3 Malang, Cipto, nah, ini Jalan Cipto itu saya masuki gitu ya, saya akan memberikan seni, memberikan motivasi terhadap anak didik itu SMP, ayo kita, ini budaya kita. Nah kalau kita gamelan dan seperangkat, waduh ya terlalu luas, terlalu banyak yang kita butuhkan. Akhirnya saya membuat clear itu 1,5 meter. Jadi kita perkenalan saja, tapi tidak mengurangi pakem. Tidak mengurangi pakem. Maksudnya ya watak dan karakter, tidak. Gitu. Intinya di situ. Betul. Iya, Pak Mukri dulu SMP 3 ya? SMP 3. Masa lupa sama saya Pak? Enggak sebetulnya, tapi rotok gak ini. Saya alumni tapi belakangnya. SMP Islam Pak, dulu di Kartini kan ada SMP saya di situ Pak. Oh, iya. Hei teman-teman SMPI, sing gak nakal belas. Pak Imam. Tadi apa nih ya? Berapa tahun Pak Mukri menggeluti ini kalau sampai sekarang ya? Sebelum saya tanyakan sesuatu. Saya itu mulai belajar dalang. Itu oleh Kang Narto, rumahnya di Kuangsan. Ya. Sebelum saya kan diparingi buku sama mbah-mbah saya itu. Diwarisi ya? Diwarisi. Ya, kemudian saya dibelajar itu sejak kelas 5 SD. Wah. Dulu di SD Bunul Rejo 3. Itu ada kesenian zaman biyen Mas, bukan seperti sekarang. Jadi keseniannya itu ya gamelan seperti itu. Masih istilahnya native asli ya. Betul. Kemudian saya kok kelihatannya mungkin wah iki bakat, mumpuni dan lain sebagainya, akhirnya dijak pertunjukan sama Pak D saya itu Pak Mukit dalam Mukit ya. Pak Mukit ya itu. Jadi mulai kelas 5 sudah menggeluti atau belajar ya. Kalau saya pribadi saya mulai kelas 4, kelas 5 itu belajar gitar. Tapi ya
Ya ada lucu-lucunya. Mungkin pengalaman paling lucu dari Pak Mukri ini apa kira-kira? Oh iya. Pengalaman Nah, paling ini. lucu. Yang paling lucu dan paling berkesan itu waktu saya di Kediri. Di Kediri. Wah, di Kediri itu tempatnya wong bagus, wong waduh andap aso santun, orangnya itu sangat berbudaya, senang seni. Saking semangatnya saya pada saat itu Bagong, ini peranan Bagong karena Bagong, ya karena diutus oleh Semar, oleh bapaknya itu Ki Lurah Bodrono yaitu untuk ke pinjam nang ini negara Ngamarta itu. Nah, karena di situ menemui kesulitan akhirnya dibantulah oleh Ontoseno. Nah, itu Ontoseno. Rada-rada iling. Ya. Kemudian dikasih aji, dia masuk, dia mencolot itu ke banter. Nah, mencolot sifatnya mencolot itu kan mumbul Mas ya. Lah ini saya lempar. Ngelempar ini ke banter nyantol. Nyangsang iki gak iso mudhun. Lah aku ki terus ya apa iki gak iso mudhun iki. Kate njuk tolong jukukno ya gak enak ya. Akhirnya tak horeg-horeg iki. Oreg-oreg gini ya, bumi wayangnya itu loh teboknya, gak lugur-lugur tapi saya ya solo. Improvisasi ya, luar biasa. Improvisasi. Sampai iki iso lugur Mas. Waduh lah ini gak lugur-lugur ya apa ya. Jadi disitulah kesan-kesannya. Jadi bukan penonton saja yang menertawakan saya karena tingkah laku saya. Ya para sinden iki kabeh padha ndelok ya kekel. Ya kebanteran ki banter enggak ya, ada yang nyauk gitu ya di belakang itu ya itulah. Luar biasa. Ya yang ini saya dengar cerita aja sudah kekel bayang no Pak Mukri goyang. Untung gitar saya enggak pernah nyangsang. Kalau saya dulu jadi ada alat petik ya, alat petik pick ya. Saya bikin dari tutup gelas yang apa itu? Stainless ya. Kewunting bentuk pick mau main gitar wis. Di panggung festival itu. Moro lepas tak golek gak ono. Jadi saya mainin nggih driji ini pakai jari. Setelah turun baru tahu ternyata picknya nyantol di spool di pickup itu. Tapi alhamdulillah dapat the best player of guitar waktu itu. Nah, ini sepertinya Pak Mukri dapat the best player of dalang ya. Ngepek hati ya ngono bicarane. Biasa ya. Itu pengalaman-pengalamannya. Ki Klowor. Kita sudah sampai sesi yang terakhir sekali. Dan matur nuwun jenengan sudah sami-sami hadir di kita dan kami bisa ngangsu kawruh. Teman-teman Sinau juga yang ada di rumah, banyak sekali yang kita bahas yang hari ini. Dan terakhir Ki Klowor mungkin ada pesan-pesan untuk kami dan teman-teman Sinau, khususnya kita yang dari sini juga. Iya. Ya. Pesan saya, waduh lek pesan aja lah, kayak pesan kayak aku kate go. Pesan ya, pesan supaya generasi muda ini senantiasa terus berkarya, jangan berhenti dan jangan merasa puas. Itu saja. Jadi teruskan berkarya dan berkarya. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi jangan sampai kendor. Engko mari ngono Covid-19 kendor. Wah, jangan. Wo semangat koyo aku lek nguncalno Bagong Bapak masih nyangsang ya. Kan gitu ya. Jadi apa? Saya ingat sesuatu ini ya. Iya. Ini Ingwi Malmsteen-nya perdalangan ini. Ada gitaris, Pak. Kalau main gitar di panggung, gitarnya dilempar, sewet balik lagi ke dia. Wah. Tapi kalau kita Pak Mukri nyangsang, tapi jadi lucu. Luar biasa, ini jadi hiburan yang tidak sengaja tapi berkesan sekali ya. Luar biasa. Ya itu mudah-mudahan juga dari pemerintah juga memperhatikan kita semua, para pewaris budaya, para pelaku budaya ini, khususnya bagi sesepuh-sesepuh kita yang berada di wilayah Malang Raya ini, marilah kita bantu adik-adik kita supaya apa? Ya tetap berkreasi. Khususnya di bidang ini ya, budaya ini ya. Di bidangnya masing-masing Mas. Maksudnya disampaikan pesan untuk melestarikan ini. Betul. Kita tunggu panggung atau apa istilahnya, gunungan di RW 6 ini kapan? Oh iya. Luar biasa ini. Siap. Melean. Dan teman-teman Sinau, sekian dulu untuk acara episode kali ini. Sampai jumpa lagi. Nanti di episode berikutnya kita akan hadirkan lagi Ki Klowor dengan bahasan-bahasan yang lain. Dan tentunya
mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa keep healthy, keep safe, pakai masker, cuci tangan, ikuti protokoler yang ada. Mari kita tetap berkarya. Ya, terima kasih. Sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah, kita sama tak berbeda. Temukanlah, sama tak berbeda. Temukanlah, kita sama tak berbeda. Temukanlah, sama tak berbeda. Temukanlah, kita sama sekian lama. Assalamualaikum.